Halo, selamat malam. Ya Toppers, kita ngariung lagi malam ini ya. Hari ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 18 Agustus. 19 Agustus ya, salah bukan 18 Agustus. Saya melupakan tanggalnya. Tanggal 19 Agustus 2020 masih bersemangatkan kemerdekaan. Maka kemudian kita mau bicara mengenai asiknya berbagi untuk tanah airku. Nah, apakah suara saya jelas? Apakah saya cukup terlihat? Semoga saya cukup terlihat karena saya merasa kok kayaknya saya agak gelap gitu ya. Tapi semoga cukup terlihat. Yes, yang sudah bergabung, selamat bergabung ya Toppers. Coba tolong di absen dulu. Kalau tidak absen nanti kita keluarkan buku siswa ya. Jadi tolong di absen dulu kira-kira ini siapa saja yang sudah gabung dan angkatannya angkatan berapa. Silahkan. Hari ini kita mau ngobrol bareng sama dua anak muda. Bukan anak-anak ya sebetulnya ya, tapi angkatan 2006, berarti masih muda ya, oke. Yaitu Nicole dan juga Pamela Berliana Sofyan. Nah, mereka itu berkiprah untuk negeri kita tercinta Indonesia dengan mendirikan yang namanya Tanah Air Foundation. Jadi kita hari ini mau ngobrol bareng dengan Nicole dan juga Pamela Berliana Sofyan. Kita tunggu dulu sampai mereka gabung di IATOP. Semoga sebentar lagi bisa bergabung. Oke, kemudian kenapa kita penting sekali untuk membahas mengenai hal ini? Karena sebetulnya ternyata ya ampun teman-teman, sesudah saya jalan beberapa menit dan saya sadar saya tidak pakai headset. Haha, maaf ya. Maaf ya, ini ceritanya host dadakan ini. Nah, kalau begini baru suara saya terdengar jelas. Oke, maaf sekali ya. Ini host amatiran, jadi tidak berpengalaman seperti itu, mohon dimaafkan. Tapi suara saya moga-moga jelas. Oke, saya ulang. Jadi hari ini kita akan bicara bersama dengan Nicole Top 2006 dan juga dengan Pamela Berliana Sofyan. Dua-duanya adalah Top 2006. Dan mengapa kita undang? Karena kiprah mereka itu keren sekali karena mereka mendirikan yang namanya Tanah Air Foundation. Apa itu Tanah Air Foundation? Nanti kita akan bicara lebih banyak. Oke, rupanya sudah bergabung nih Nicole dan juga Berliana. Oke, mau Nicole dulu atau Berliana dulu nih? Dua-duanya nggak bisa diajak ngobrol sekaligus. Gimana kalau saya ajak Nicole dulu untuk ngobrol pertama kali ya? Oke, Pamela nanti akan dapatkan sesi yang kedua, oke ya? Nggak masalah ya. Sekarang kita akan undang dulu Nicole untuk bergabung. Halo Nicole, masih menunggu Nicole. Hai, apa Halo, kabar? baik-baik. Apa kabar Halo, juga? ini rupanya yang namanya Nicole. Iya, belum Ya, pernah rambut ketemu secara langsung ya. belum. Nicole boleh perkenalan diri dulu deh. Boleh, saya namanya Nicole, angkatannya top 2006. Kayaknya itu aja yang Oh, dikenalin ya. oh gitu ya. Hmm, Sama ya berarti angkatannya. Kita seangkatan ya Nicole ya. sama. Oh, seangkatan kita. Enggak lah. Aku angkat di atas. Ya, Nicole itu Iya, top 2006 Sultan Agung atau Batu Nunggal nih? Sultan Agung. Sultan Agung. Oke, Iya, berarti 2006 kepala sekolahnya siapa ya waktu itu ya? masih Ibu Maria ya. Oh, oke, Kayaknya, masih Umar ya. kayaknya iya deh. Udah mulai Lupa lupa-lupa ya. gitu, gawat. Oke, kalau aku angkatannya diajarnya kepala sekolahnya masih Pak Ir. Jadi kebayang masih tahun 1900-an kalau gitu. Ini kalau coba tolong ceritakan
ngapain aja sehari-hari, pekerjaannya apa, kemudian misalnya tinggal di mana saat ini. Coba cerita lebih banyak, Mm-mm. kita mau dengar dong. Saat ini sih tinggal di Bandung ya, masih di rumah orang tua. Terus kerjaannya seputar kerjaan arsitek interior. Kita Oh, freelance sama teman-teman. Atau ngajar yoga. Jadi kesibukannya cuma antara dua itu aja. Cuma ini oke, COVID sih, jadi rada anteng di rumah ya. ya, ya. Kalau gambar bisa di mana aja sebetulnya ya. Iya, 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 iya. Heeh. Banyak kan emang kerjanya dari rumah juga sih, karena freelance ya. Oh, kecuali yoga ya, yoganya yang nggak bisa Iya, ya. iya, yoga banyak kan datang ke studio atau ke rumah-rumah kliennya gitu kan yang private. Oke, berarti Nicole punya studio nih, punya studio Enggak sih, yoga. punya studio mah enggak, masih ikut studio orang, jadi numpang ngajar aja, numpang pinjam studionya. Ah, oke. Ikutan IATOP Mm, yoga barangkali? ikutan. Cuma jarang Wow. datang karena waktunya suka bentrok sih, jadi jarang datang. Tapi sempat berapa kali sih datang. IATOP yoga, coba mana suaranya? Adakah di antara yang nonton ini anggota IATOP yoga? Iya, iya. Nicole, kita hari ini mau cerita lebih banyak sebetulnya mengenai Mhm. Tanah Air Foundation. Iya, Nah, apa itu Tanah Air Foundation? Coba boleh cerita lebih banyak. boleh. Jadi yayasan ini yayasan non-profit, kita bergeraknya di bidang anak-anak dan pendidikan. Awalnya Oke. saya dan Pamela mendirikan ini itu gara-gara dulu di Aloy sering ada bakti sosial ya. Kalau nggak salah setiap tahun dia wajibin nih kelas-kelas tuh pergi kayak ke panti asuhan, panti jompo gitu. Oh, Akhirnya oke, oke. keterusan, akhirnya keterusan saya dan Pamela sama teman-teman lainnya kita kayak rutin gitu setahun sekali suka berkeliling lah, berkeliling cari tempat-tempat yang memang ngebutuhin sampai akhirnya kita mutusin oh kayaknya kita paling seneng nih di bidang anak-anak nih dan pendidikan gitu. Jadi ya udah kenapa nggak kita diriin aja yayasan non profit yang bisa bantu mereka. Oh. Oke. Memangnya kebutuhan dalam bidang pendidikan apa aja sih yang Pamela lihat sampai harus kemudian ada gerakan tertentu untuk lebih concern dalam bidang ini? Sebenarnya tergantung lokasinya ya. Jadi kalau misalkan lokasinya di perkotaan, kayak misalkan Bandung, Jakarta atau sekitarnya, biasanya dia aksesnya sebenarnya banyak, tapi apa ya, keinginan keinginan dari anaknya sendiri atau orang tuanya. Jadi contohnya misalkan anak jalanan yang disekolahin, orang tuanya lebih milih anaknya tuh di jalanan dibanding disekolahin karena nggak menghasilkan uang gitu kalau di sekolah. Lain Oh, lagi oke. dengan yang di lain lagi dengan yang di pedalaman. Kalau yang di pedalaman atau di daerah-daerah, anak-anaknya masih bersemangat untuk sekolah, orang tuanya juga sangat haus pendidikan, tapi yang susah justru aksesnya gitu. Biasanya aksesnya terbatas gitu karena kita bisa lihat sih, maksudnya Pulau Jawa sama sekitaran Pulau Indo itu timpang gitu. Oke. Lalu mulai Mm-mm. dari mana waktu itu? Berkeliling tuh bawa apa tuh ceritanya? Berarti kan setelah selesai live in gitu kan maksudnya karena Uh-uh. terinspirasi dari kegiatan live in di sekolah, kemudian mulai Iya, keliling tuh kan katanya kan. iya. Pertama kali kemana dan lalu bawa apa sih sebetulnya? Awal emang kita banyak keliling, kita cobain sih semua ya, kayak ke panti jompo, ke yayasan anak disabled, terus panti asuhan gitu. Tapi memang nemuinnya yang paling fokusnya kita di bagian pendidikan itu. Jadi kita akhirnya pilih sekolah-sekolah. Waktu itu pernah ke salah satu Oke. sekolah juga yang kita bantu renov misalkan. Jadi kita ngadain kegiatan sih. Memang kita kegiatannya jadi kayak sekali datang gitu. Kita adain kayak fun teaching lah. Jadi dari kita Oh, biasanya kita oke. tanya dulu nih ke gurunya atau ke komunitas di sana. Kira-kira mereka butuh topik apa yang kita sampaikan gitu. Nanti kita di topik itu kita olah jadi sebuah permainan belajar mengajar gitu selama beberapa jam. Oh, iya. Berarti Hmm. pertama kali masuknya lewat volunteer gitu ya? Iya, Eh, iya mengadakan event-event. nggak takut. Enggak sih. Kebetulan makin sering dijalanin, biasanya makin sering ketemu orang-orang yang memang
kesukaannya sama ya gitu. Jadi timnya makin berkembang dari cuman teman-teman dekat aja sampai sekarang kita meluas sampai buka open volunteer juga gitu. Oh iya, karena sebetulnya Mm-mm. jarang ya, maksudnya jarang terdengar bahwa ada milenial seperti itu yang punya ketertarikan dalam bidang sosial dan kemudian mau langsung terjun becek-becekan gitu, maksudnya langsung handle gitu kan. Kebanyakan kan Mm-mm. eh, banyak kemudian yang kalau support dana sih oke, tapi kemudian untuk Iya, langsung turun seperti itu agak jarang aja kedengarannya, apalagi bukan maksudnya gimana ya, tapi maksudnya sekolah Aloysius itu kan ya jarang aja gitu. Jadi Nicole itu satu dari antara sekian ribu anak-anak gitu ya yang sekolah di Aloysius. iya. Ya makin dijalanin makin banyak sih ketemu teman-teman yang seneng juga gitu kesukaannya ke sana itu arah hobinya juga. Orang tua mendukung pada waktu itu. Mendukung sih mendukung. Awal-awal memang pasti kalau misalkan ke daerah-daerah pasti lebih ini ya kayak jangan takut hati-hati atau gimana gitu. Tapi kayaknya udah wafat juga jadi ya udahlah jangan gitu. Berarti tahun keberapa nih gerakan Tanah Air Foundation ini dilakukan? Yayasan resmi berdirinya sih kayaknya kita di akhir 2004 ya kalau nggak salah. 2014 Oh, maaf, akhir 2014. oke. Jadi mungkin jalan 6 tahunan ya kayaknya. Tapi sebelum itu gerakannya sendiri udah dilakukan. Udah, jadi dari SMA itu memang kita keterusan, jadi kita nggak pernah stop, cuman dulu misalkan setahun sekali atau 2 kali, terus lingkupnya terbatas sih, jadi lingkup teman-teman dekat aja gitu, lingkup teman-teman yang suka nongkrong bareng gitu. Akhirnya setelah 2014 ini kita bikin yayasannya, mulai kepikiran juga gitu, kayaknya banyak juga nih orang yang suka tapi dia nggak tahu wadahnya tuh gimana. Jadi Oke. kita open volunteer ya, kita cari-cari volunteer setiap event tuh kita buka kayak siapa yang mau ikut bisa daftar gitu. Iya, iya, iya. Sumber dana, Mm-mm. dari mana sumber dananya nih? Sumber dana banyak kan sih memang kita cari donasi ya. Jadi selama ini kita juga berusaha ngembangin sisi bisnisnya dalam artian apa yang kita jual dananya diputar lagi buat si Yayasan Tanah Air itu sendiri gitu. Kita jual kayak kaos gitu-gitu. Cuman memang belum terlalu jalan ya karena kan masing-masing punya kesibukan masing-masing juga gitu. Jadi belum terlalu fokus di situ. Banyak kan mostly memang masih donasi sih. Jadi contohnya kita ada program yang selalu jalan sampai sekarang itu program adik asuh. Jadi butuh Oke, kakak asuh yang membiayai adik-adik asuhnya nih. Itu kita cari sih, kita open, kita iklanin. Ini kita punya misalkan beberapa anak dari sekolah ini di kota mana yang perlu dibantu. Jumlah iurannya sekian tiap bulannya gitu. Nanti biasanya pada daftar gitu. Nanti kita kasih laporannya juga tiap bulannya. oke. Kenapa pilihnya kakak Mm-mm. asuh? Kenapa nggak pilihnya orang tua? Mereka kan udah lebih mature kan. Secara keuangan mereka udah lebih kuat gitu maksudnya. Tapi kok yang Hmm, dipilih kakak asuh? Konsepnya kenapa sih kok kakak gitu? enggak sih, itu sebenarnya cuma nama aja, tapi karena kan yang kita bantu nih sebenarnya adik-adik, adik-adik asuh nih, jadi sebutannya program adik asuh. Sebenarnya ini si Oh, kakaknya tuh boleh siapa aja gitu, bisa siapa aja dia. ya, aku pikir karena misalnya ingin nge-grab lebih banyak anak-anak muda misalnya atau menumbuhkan Hmm, kepedulian sosial di antara apa golongan milenial seperti itu, maka iya, kemudian kakak asuh gitu. Tapi ternyata enggak juga ya. Ini terbuka enggak untuk juga sih. semua. Ya, terbuka untuk semua. Cuman memang media sosial kita yang paling jalan saat ini kan Instagram. Jadi mungkin memang kenanya juga di umuran sekitaran yang milenial kali ya gitu. Karena yang main Oh, Instagram kan lebih oke. ke anak-anak yang umuran segitu kurang lebihnya Iya, iya, iya. gitu. Udah berapa adik Mm-mm. asuh yang sekarang yang ada di bawah Tanah Air Foundation? Tahun ini kita punya sekitar 7 sekolah dari berbagai lokasi. Ada dari Oke. Bandung, terus banyaknya dari NTT ya, ada di Flores, di Alor, dan di Oh, Kupang. oke. Itu kita menaungi 280 anak saat ini. 280 adik asuh Wow. berarti ya. Heeh. Iya, 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 iya. Dan itu rutin Mhm. setiap bulan.
rutin setiap bulan. Jadi kita biasanya kontrak dengan kakak asuh yang membiayai ini, kita kontraknya per tahun ajaran. Iya, per Biar tahun adik-adiknya juga ajaran. terjamin ya, terjamin dalam 1 tahun nih ada yang membiayai gitu. Oke, kebanyakan tapi di NTT dan di Kupang. Ya NTT, Kupang, Bandung juga ada sih. Sambil kita masih Oh, cari-cari daerah lain sih, jadi terbuka gitu kalau misal ada orang yang suggest ke kita untuk sekolah atau lokasi di mana, biasanya kita terima, kita survei dulu, baru nanti kita eksekusi gitu ujungnya. berarti kalau kita misalnya kita asosiasikan ini sebagai bisnis misalnya seperti itu, Mm-mm. sifatnya lebih ke B2B ya. Karena Tanah Air Foundation kemudian akan menghubungi sekolah seperti itu ya. Sifatnya nggak yang lebih kemudian anak-anak boleh Iya, datang langsung ke Tanah Air Foundation dan minta beasiswa gitu, nggak begitu ya sistemnya. nggak begitu sih, cuman jadi biasanya kita emang selama ini kita terbuka sih sama ide-ide yang ada gitu. Jadi suka ada yang perusahaan atau misalkan organisasi lain atau orang personal bilang kayak misalkan, kenapa kita nggak bikin ini aja gitu, atau kita kerjasama untuk bikin ini. Selama visi misinya masih sama, kita biasanya mau sih gitu. Maksudnya kayak kita mau mengembangkan jaringan juga gitu, kita mau merambah ke lebih luas juga gitu. Oke, keren sekali. Sebetulnya pertanyaan mendasar yang tadi belum ditanyakan adalah kenapa milihnya akhirnya ke pendidikan? Kenapa Oh, nggak akhirnya milihnya sebenarnya, misalnya, ya kenapa nggak milihnya kemudian ke ketenaga kerjaan misalnya, atau misalnya iya, kemudian milihnya ke golongan kaum marginal misalnya, kenapa kok iya, iya, spesifik iya. banget untuk pendidikan? Karena saya dan Pamela itu percaya sih, maksudnya kalau pendidikan itu akar dari segalanya ya, apalagi ini anak-anak kecil yang masih bisa dididik, yang masih bisa diarahin gitu, maksudnya masa depan mereka masih panjang, nanti mereka sendiri yang bakal berkembang di negara kita gitu maksudnya. Jadi kita pengennya ngedidik nih si anak-anak ini biar ya intinya udah gede mereka bisa meraih lah cita-citanya gitu untuk makin mengembangkan negara inilah gitu atau apapun yang mereka suka gitu. Itu bagus sekali. Jadi pendidikan Hmm. dipercaya sebagai alat untuk kemudian memperbaharui kehidupan ya. Iya, Karena lewat tangan benar-benar. mereka kemudian muncul insan-insan dewasa yang kemudian bisa Mm-mm. memberikan peran seperti itu ya, memberikan Iya, solusi bagi kita betul referensi. betul. Nah, untuk pendidikan itu sendiri apakah spesifik misalnya untuk anak-anak hanya SD saja atau kemudian misalnya sampai ke perguruan tinggi atau malah kemudian ke pendidikan anak usia dini? Sebenarnya kita nggak ada dalam program PAUD. Kayaknya putus-putus ya. Iya ya, coba coba sebentar. Iya, jaringannya ya. Oke, kemarin ini sempat waktu beberapa Halo hari yang halo, lalu ya. Oke, 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 maaf udah putus-putus. kembali. Iya, tadi Gimana? ngelanjutin yang tadi, sebenarnya nggak spesifik sih. Jadi contohnya untuk adik asuh yang sekarang kita naungin ini, kita ada dari TK sampai SMA. Cuma memang kuliah Oh, kita nggak pegang. Jadi kita pegangnya dari TK sampai SMA aja. Cuma memang paling banyak tuh di SD. Jadi kebetulan gitu secara nggak langsung, sekolah yang paling banyak kita pegang tuh di anak-anak SD gitu. oke. Tapi di era Mm-mm. pandemi ini tentunya ya Nicole ya, kalau kita Mm-mm. maksudnya brainstorming aja ya. Di era pandemi Mm-mm. ini sebetulnya data di lapangan menunjukkan bahwa malah sekolah-sekolah TK yang sekarang tergempurnya luar biasa ya. Karena kemudian Iya. orang tua ya, karena kebetulan saya ada di pendidikan juga, tapi kalau saya Mm-mm. pendidikannya kan pendidikan anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Mm-mm. Nah, kemudian teman kami misalnya yang mengelola PAUD atau yang mengelola TK itu kebanyakan sekarang kesulitan sekali untuk bisa ngerunning sekolahnya nih. Soalnya Iya, iya, banyak iya. orang tua kemudian merasa bahwa oh udah nggak perlu sekolah deh gitu, buat apa sekolah kalau toh ternyata hanya misalnya dikasih tugas menggambar gitu kan, Iya, betul nempel betul. Hmm. lain-lain, jadi sebabnya nggak usah sekolah lagi gitu, nggak usah pergi ke taman kanak-kanak. Nah itu menyebabkan Iya, banyak sekali yang saat ini memang tutup pada akhirnya.
Iya, betul sih. Terus soalnya anak TK Pandemi. juga ini ya, susah gitu. Maksudnya kan kalau yang udah lebih gede masih bisa ya lewat Zoom, lewat video call apa gitu. Kalau yang anak-anak kecil kan Iya, masih belum bisa, belum betah gitu dia di depan kamera gitu. iya, iya, betul, betul, betul. Mm, mm, Maka mm, dari mm. itu banyak sekali orang tua yang kemudian memutuskan untuk ya udahlah saya didik sendiri aja anaknya di rumah seperti itu. Homeschooling ya. Mm, mm. Kulit sambil menunggu pandeminya reda begitu, kemudian baru Mm, mm. nanti dia bisa masuk lagi. Hanya memang Iya. menurut saya pribadi sih, ketika anak-anak ditarik dari sekolah, apalagi di masa-masa usia dini, dengan kemudian orang tua nggak tahu nih anak harus diapain di rumah, itu juga berbahaya sih. Karena Iya, usia dini betul kalau betul. saya percaya itu fondasi ya. Jadi kalau misalnya Bener. mereka kemudian tidak diarahkan seperti itu, wah kasihan sekali, potensi mereka bisa banyak yang terbuang seperti Iya, itu. itu betul banget sih. Sangat kritis ya yang untuk anak-anak TK itu sebenarnya. Iya, betul-betul. Nah, cuman lucu ya, Nicole itu sendiri sebetulnya enggak, bukan di background pendidikan ya. Backgroundnya malah Bukan. arsitektur ya. Iya, ini salah ambil jurusan nih kayaknya. Tapi hatinya kemudian ada di pendidikan gitu ya. Iya, sebenarnya iya sih, cuman kayaknya sadarnya telat nih. Harusnya dari dulu ngambilnya di background pendidikan ini dan Enggak kok. anak-anak. Arsitektur kan bagus, jadi bisa untuk apa ngerenovasi sekolah-sekolah itu dengan murah, Iya, tapi dengan tetap dengan ini ya, dengan apa dengan cantik gitu kan, tetap kuat kayak iya, gitu. iya, bisa lah ya dikombinasi. Oke, ini ada tanggapan dari Kawan Peta. Katanya Mm-mm. sinergi sama program ASAK katanya dari Ayo Sekolah sama Ayo Kuliah. ASAK Oh bareng iya, iya. Pukat. Pukat itu adalah profesional apa namanya pengusaha Katolik, kira-kira seperti itulah ya. Mm-mm. Mm-mm, Dia mm-mm, mm. ada di beberapa keuskupan. Jadi katanya ayo sinergi katanya sama sama ASAK. Ketua Pukat Bandung itu sendiri Kang Hanin. Kang Hanin belum muncul kayaknya. Kang Hanin top 86. Nanti kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut Boleh, nanti boleh, dikenal. Oke. boleh pasti. Iya, karena program beasiswa untuk anak-anak ini rupanya kan memang juga menjadi passion dari banyak sekali komunitas ya, seperti itu ya. Hmm, iya, 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 iya. Mm. ya, Boleh kok, Nicole. kita terbuka banget. Mm-mm. Ya, thank you. Tuh kawan katanya terbuka banget kawan, jadi nanti bisa ngobrol lebih lanjut. Oke. Nicole, tersisa 3 menit nih bagiannya Nicole, karena nanti kita Mm-mm. mau lanjut ke Mela ya. Kira-kira Iya. ada sebelum kita tutup sesi yang pertama, Nicole cerita sedikit deh tentang tantangannya apa sih bekerja dalam bidang sosial seperti ini. Tantangannya mungkin lebih ke terutama waktu dulu ya, karena maksudnya kita semua ini semua yang tergabung di dalam sini itu kan semua masih punya kerjaan masing-masing. Oke. Di samping itu keuangan juga. Kenapa? Karena repotnya itu kita lagi berusaha building satu bisnis supaya ya itu tadi bisa running. Jadi si uangnya itu untuk support dananya untuk support terus yayasannya. Kalau sekarang Ya, kita ya. masih bergantung sama donasi-donasi. Jadi ketika kita harus jaga nih supaya donasinya jangan sampai terhenti. Karena ketika donasi itu terhenti, nanti semua program-program ini juga jadi kena imbasnya, jadi terhenti. Oh, betul, betul, Jadi betul. maksudnya mungkin emang langkah berikutnya kita lagi berusaha untuk menstabilkan keuangannya kali ya. Jadi supaya si ini bisa running terus yayasan ini gitu tanpa harus takut nih kalau donasinya terputus, semua programnya terputus, semua anak-anaknya kan ikut kena imbas gitu. Iya, 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 betul. Dalam Hmm, bidang sosial memang itu yang paling challenging ya. Gimana iya caranya benar. tetap bisa ngasih sama orang lain, tapi kemudian ada orang lain yang ngasih ke kita gitu ya. Iya, iya betul. Karena kalau kita mau charity seperti itu, tapi nggak ada juga yang backup, nggak ada yang dukung, pasti akan sangat kesulitan ya.
Iya, betul betul sekali. Mudah-mudahan karena ini nanti akan di-share melalui akun IG Yatop dan kemudian nanti banyak orang semoga yang menonton tergerak hatinya ya untuk kemudian Iya, mendukung gerakannya Nicole ya. boleh. Thank you banget. Thank you banget Thank Nicole udah gabung dalam you. sekali waktu kita ketemu Ya, ya. boleh. Kayaknya Thank you seru ya. Mm-mm. kan. Iya, Ditunggu bye-bye. ketemunya. Dadah. Ini saya Oke, Liv ya. oke, thank you. Yes, iya. Oke, Nicole tadi udah gabung sama kita. Sekarang gilirannya Pamela Berliana, betul nggak ya namanya? Betul, Pamela Berliana Sofyan. Tadi ada satu pertanyaan nih yang saya lupa tanyakan sebetulnya. Nicole sama Pamela itu teman atau kembar? Nanti kita tanyain ya ke Pamela ya, kalau Pamela udah gabung. Nah, tadi baru sedikit yang diceritakan tentang Tanah Air Foundation, tapi saya bisa merasakan bahwa semangatnya mereka, kemudian passionnya mereka dalam bidang ini luar biasa ya. Maksudnya anak-anak muda seperti itu, tapi kemudian bisa melihat ada masalah sosial apa sih yang ada di sekitar mereka, dan kemudian lebih hebat lagi karena mereka kemudian tergerak untuk melakukan sesuatu. Aksinya itu nyata untuk negeri Indonesia, itu keren luar biasa. Berikutnya saya undang Pamela Berliana, apakah sudah bergabung? Iya, untuk melanjutkan obrolan kita, Pamela. Iya, saya harus menunggu Pamela dulu bergabung, semoga bisa segera. Oke, tadi udah ngobrol sama Nicole. Ya, dua-duanya adalah lulusan dari Aloysius tahun 2006. Jadi menurut saya sekolah Aloysius di usianya yang ke-90 tahun ini juga boleh berbangga ya. Karena ternyata ada banyak alma mater, ada banyak lulusan gitu dari sekolah Aloysius yang memang sudah melakukan sesuatu. Kalau menurut slogan Yatop itu kan Atmayora Natusum, kita sama-sama terbang memberi arti gitu ya. Oke, ngomong-ngomong tentang Atmayora Natusum, apakah rekan-rekan semua udah terlibat di dalam di dalam virtual choir? Waktu pengumpulan videonya itu sudah lewat ya kemarin. Kira-kira ada 100 lebih orang yang tergabung. Yeay! Ada beberapa angkatan yang belum terisi, jadi pihak panitia sepertinya masih berusaha untuk mengisi seluruh angkatannya supaya tercapai seperti itu ya. Pamela, apakah Pamela sudah bisa gabung bareng kita nih? Di mana ya Pamela? Karena kalau Pamela gak gabung, nanti saya mati gaya. Saya nggak tahu mau ngomongin apa tentang Tanah Air Foundation. Nanti saya ceritanya tentang yang lain. Pamela, apakah Pamela sudah bisa bergabung? Coba saya kontak dulu ya, Pamelanya ya. Hmm, mana nomornya? Kah? Iya. Halo, 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 Pamela. Coba saya cari. Di sini ada nggak nih Pamela nih? Wah, adanya Kak Evi. Oh, ini dia. Oke. Oke, tapi kok nggak muncul ya di saya ya Pamela requestnya? Boleh tolong request lagi nggak? Oke, nah ini dia. Sip. Oke, saya nggak jadi mati gaya teman-teman. Sekarang kita mau ngariung sama Pamela. Halo, Pamela. Halo, Ya, pertanyaan saya tadi, Niko sama Pamela teman dekat atau kembar atau saudara atau sepupuan nih? teman teman dekat. Oh, teman dekat ya. Karena kayaknya mirip Mm-mm. Masa samaan bareng kayaknya jadi mirip ya. dari SMP Pamela, dari. Mm-mm. oh dari SMP. Mm-mm. Sama-sama di Aloysius juga. Mm-mm. Barengan terus. Oke, Pamela cerita lebih jauh dong tentang Pamela tinggal di mana, pekerjaannya apa, dan lain-lain. Silakan. Oke, kalau aku sekarang tinggalnya di Jakarta. Asli sih orang Bandung. Cuman after Oke, menikah terus pindah ke Jakarta, ada sekarang usaha sendiri di bidang kuliner.
Oh, di bidang kuliner. Maksudnya Mm-mm. produksi makanan atau bikin. Iya, ada resto. Oh, ada resto. Jadi satu arsitek, Mm-mm. satu restoran. Gerakannya Mm-mm. di pendidikan. Mm-mm. Itu aneh ya. Dipertemukannya dengan cara yang aneh. Satu arsitek, Mm-mm. satu restoran, tapi dua-duanya suka pendidikan. Setelah lulus Mm-mm. dari Aloysius, Pamela melanjutkan di Indonesia atau ke luar negeri? Keluar. Ke luar negeri, oke. Tapi Mm-mm. pada waktu itu gerakan Tanah Air Foundation kan sudah dimulai ya. Mm-mm. Ceritanya Udah. gimana? Kalau waktu itu kan masih belum event-eventnya kan belum terlalu sering juga ya, masih jarang-jarang. Jadi pas aku pulang bisa ikutan-ikutan gitu. Jadi belum Oh, belum oke. fix. Mm-mm. Ya, jadi sifatnya lebih ke ini ya, insidental ya. Kalau misalnya Iya. kebetulan Stella pulang, baru kemudian ikut. Mm-mm. Berarti selama itu yang menjalankan Nicole, lebih banyak Nicole. Mm-mm. Nah, Mm-mm. Mm-mm. Iya, betul. oh, oke. Ya, boleh cerita dong kalau tadi kan versinya Nicole tentang bagaimana Tanah Air Foundation ini terwujud. Kalau dari versinya Pamela, Mm-mm. Sama sih awalnya kayak Nicole kan waktu itu emang barengan. Jadi kayak kita jalanin baksos ya kan sebutannya di bakti sosial gitu. Terus lama-lama kita ngerasa kayaknya seneng ya gitu. Maksudnya dari satu event ke event berikutnya gitu. Kemudian ya setelah itu ngobrol-ngobrol sama Nicole, yuk kita kita seriusin yuk, kita kerjain yuk gitu. Ya udah jadi sama-sama barengan bikin Tanah Air Foundation ini. iya. Kok mau Mm-mm. diseriusin, Pam? Hmm. Nah, kan nggak ada untungnya. Nah itu dia. Jadi mungkin untungnya lebih ke hal yang nggak terlihat ya. Jadi happiness bener-bener kita tuh pas ngejalanin tuh happy banget karena terutama kan ketemunya sama anak-anak lucu-lucu banget mereka juga. Terus ya waktu mereka ketawa-ketawa tuh bener-bener kita tuh happy banget gitu loh. Padahal kita cuma ngelakuin kayaknya hal yang simpel doang gitu menurut kita. Cuma mereka bisa sampai se-happy itu. Terus main bareng. Terus ya kita bisa kayak ngajarin hal yang mungkin sebelumnya mereka belum pernah tahu gitu. Terus kita infoin, terus mereka kayak oh kayak gitu, kayak kita bener-bener happy banget sih di situ. Ngerasain Iya, iya. beda deh, nggak bisa di-describe gitu. Iya, ada perasaan mungkin perasaan dibutuhkan gitu ya, perasaan sudah Hmm, memberikan sesuatu gitu kepada mm-mm, masyarakat ya, yang kayak gitu. Mm-mm. kepuasannya tuh berbeda ya. Iya, benar. Awalnya kita yang berniat mau memberkati, tau ya pas pulang malah kita yang kayak ngerasa diberkatin banget sih, kayak happy-nya tuh luar biasa. Wow, luar biasa. Waktu Mm-mm. itu pertemuan Pamela pertama kali dengan anak-anak di daerah mana? Coba kan biasanya kesan pertama tuh nggak bisa hilang ya. Iya, pengalaman pertama kita itu yang bener-bener sebagai Tanah Air Foundation tuh kita ke Kupang. Jauh Kupang, banget sih, kenapa iya. harus ke Kupang? Karena karena kita tuh seneng banget traveling. Oke, Terus sama teman-teman seneng traveling. Terus kita kayak pengen explore Indonesia lebih gitu. Kayak pengen travelingnya di Indo, cari tempat yang belum pernah pergi sebelumnya. Kupang tuh kita pada ya, belum pernah. Jadi ya udah terus kita sempat ngeliat yang Pak Budi kan pendirinya di sana ada Roslin Orphanage ya. Nah, itu oke. CNN Heroes Pak Budi itu. Nah, terus kita lihat panti asuhannya, kita coba kontak, di-reply, direspon cepet banget gitu. Padahal Pak Budinya itu bahkan kan sibuk banget, jarang. Terus ya udah kita pikir, oh ya udah, kenapa kita nggak ke sana? Terus kita spend di sana di panti asuhan itu gitu. Jadi kita ngadain activities di sana gitu. Jadi kita waktu itu berangkat berberapa ya? Wow, Bertujuh kalau nggak salah. iya, Terus iya, iya, iya. ya itu pertama kalinya banget sih kita nyari donasi juga kita pertama kali launching kaos. Terus yang benar-benar kayak semua tuh support banget. Terus kita dapat Iya. donasinya dan itu kita sampai hampir ratusan, hampir 300-an sih kaos terjual. Terus kita dananya ya untuk anak-anak di sana
Kita spend sekitar 4 hari 5 hari gitu di panti asuhannya. 2 harinya kita pakai buat traveling. Wow, saya pengen Mm-mm. tahu tuh cara menginfluence orang-orang gimana tuh supaya tergerak. Apakah lewat komunitas khusus atau misalnya door to door misalnya seperti itu atau lewat Hmm, teman-teman? lewat teman-teman sih waktu itu yang kita punya ya sekeliling kita teman-teman. Jadi teman-teman yang bantu nyebarin juga gitu. Instagram juga. Mm-mm. Keren sekali. Ya memang kalau kita cerita tentang Kupang, kebetulan saya juga bergerak di bidang pendidikan. Di Kupang itu kondisinya nggak begitu apa ya, maksudnya masih ada juga banyak anak yang buta huruf gitu ya di sana yang Hmm, hmm. untuk literasi tuh kayaknya cukup kesulitan gitu mereka tuh ya. Iya, Betul nggak sih? betul, betul, betul banget. Betul ya. Karena Anak-anaknya terakhir itu, kali, heeh. halo, Gimana? Boleh cerita, iya, Pam? Iya, mm-mm. gimana? Iya, jadi pas kita ke sana tuh Pak Budinya juga cerita gitu bahwa anak-anaknya itu tuh Pak Budi yang ke pedalaman sendiri, jadi bukan dari kota Kupangnya, dia yang istilahnya nyari anak-anak yang benar-benar sangat memerlukan bantuan. Jadi benar-benar yang dari pedalaman banget gitu. Makanya yang Iya, tadi iya, Cici iya. bilang, ya eh, mereka tuh bener-bener buta huruf segala macem deh gitu. Bahkan yang sampai kekurangan gizi yang sampai parah banget. Ada anak aku inget umur berapa ya? 9 tahun kalau nggak salah. Tapi itu kita pikir baru umur kayak 2 3 tahun itu bener-bener Ya kecil banget ampun. anaknya. Itu bener-bener sampai sebegitunya gitu. Dan diceritain kehidupan di pedalamannya tuh bener-bener sedih banget. Kayak kita sampai denger, "Hah, sampai segitunya." Iya katanya gitu loh. Dan kita Wah, tergerak. Tapi si anak itu tuh kenapa kita sampai ingat anak itu, karena anak itu tuh sebenarnya lucu banget, bahkan kayak disuruh fashion, maksudnya coba kamu gerakin nari bolak-balik kayak fashion show, dia bahkan mau gitu. Jadi kayak memang kelihatan apa sih dari gimana ya, dari dia dia bisa membawa diri segitunya, tapi kondisi fisik dia tuh karena kekurangan gizi itu gitu loh. wow, Hmm. luar biasa itu pasti pengalaman yang berkesan banget ya. Iya Lalu benar. sampai Kita bahkan sekarang waktu proyek pulang di sedih. Kupang itu, mm-mm, Mm-mm. gimana? Waktu waktu mau pulang malahan sampai sedih. Pas datang sih shock Iya. kan. Pas datang kan Oke. shock ya gitu. Cuman pas pulang tuh kayak malah nggak pengen pulang. Oh. Mm-mm. Sampai sekarang masih ada proyek yang dilanjutkan di Kupang. Nggak, kalau Kupang kita belum ada ongoingnya. Oh, belum. Berarti kemarin Mm-mm. hanya satu event itu aja, baru kemudian Iya. karena mungkin memang spend-nya juga cukup mahal ya kalau misalnya kita Mm-mm. harus ke sana ya. Mm-mm. Ya. Betul, Lalu betul. Pam, kalau kita bicara sedikit lebih serius nih, maksudnya apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh sekolah-sekolah sejauh yang Pamela lihat misalnya di Indonesia tuh sekolah-sekolah butuh apa sih sebetulnya? Kenapa sampai harus dibuatkan yayasan khusus yang kemudian membantu dalam bidang pendidikan ini? Kalau dari kacamata Pamela gimana? Banyak sih ya, dari pertama dari tempatnya dulu aja, sarananya dulu aja juga banyak yang masih belum proper gitu. Dari Oke, istilahnya meja, papan tulis yang seperti itu, bangunannya dulu aja juga banyak yang nggak proper. Kemudian dari buku-buku yang jadi panduan juga masih banyak yang kurang gitu. Kemudian training untuk para guru-gurunya juga ya, karena kan mereka juga kan perlu ditambahkan ilmu baru, nilai baru gitu. Jadi banyak sebenarnya ya. yang masih bisa kita bantu. Mm-mm. Oke. Berarti sekarang proyek yang dihandle sama Tanah Air Foundation selain renovasi dan kemudian juga tadi beasiswa untuk Mm-mm. untuk apa Adik adik-adik asuh. gitu ya, Mm. untuk adik asuh. Lalu apa lagi nih proyeknya? Untuk sementara sih kita fokusnya di yang adik asuh ini. Oh oke. Berarti renovasi Iya, sekolah itu udah enggak. mudah-mudahan ke depannya bisa lagi, karena yang tadi itu Nicole cerita bahwa challenging-nya memang di dananya ya, dari Ya pendanaan ya ya. untuk ya untuk melanjutkan program-program kita gitu.
Oke. Mm-mm. Lalu misalnya sekarang kita tanya nih ke pendanaan. Kalau misalnya hanya mengandalkan tentang donasi, kan tadi Nicole udah cerita nih, kadang-kadang misalnya ada aja gitu kesulitan untuk menggalang donasi. Nah, apa sih yang dilakukan sama Tanah Air Foundation supaya kemudian si eh, Tanah Air Foundation ini bisa tetap sustain? Apa yang dilakukan? Selain tadi Hmm. jual misalnya dan lain-lain, apalagi yang dilakukan? Biasanya kayak kita lebih ke sounding terus ya, maksudnya project apa yang akan kita lakukan gitu dan goalnya apa gitu. Kalau Oke, contohnya kemarin karena COVID kita tergerak juga, memang itu bukan anak-anak atau pendidikan sih, cuman karena kita tergerak situasi yang krisis ya gitu. Jadi ya, ya, ya. kita langsung publish, kita langsung sounding ke teman-teman ya. Jadi gitu sih caranya gitu. Dan kemarin ya puji Tuhan juga lah berhasil mengumpulkan tadinya goal kita nggak nyampe segitu tapi ternyata malah lebih gitu sampai 190-an juta gitu kita bisa Oke, membantu. Begitu. ya. Informasi itu disebarkannya hanya lewat web dan Instagram. Iya, dan komunitas teman-teman yang broadcast lewat WhatsApp. Oke, ya, ya, Mm-mm. ya, ya. Ya, semoga dengan IG Live malam ini juga bisa sounding ke lebih banyak orang ya, Pam ya. Iya, mudah-mudahan. Oke, di salah satu teman angkatanku, angkatan 99, ada satu orang yang namanya Widarmika. Mungkin satu saat bisa ngobrol juga nih sama Widarmika. Widarmika Boleh, itu boleh. dia itu menggagas sebuah organisasi nirlaba juga yang namanya Indo Relawan. Jadi kalau dia sistemnya lebih Oh, ke Indra Relawan. eh, yes, betul. Jadi siapa tahu suatu saat nih bisa kolaborasi apa yang bisa dilakukan seperti itu ya antara Tanah Air Foundation dengan Indo Relawan. Keren sekali ya sekolah Aloysius bisa melahirkan orang-orang luar biasa yang punya hati untuk masyarakat. Wow, luar biasa nih. Sebetulnya kalau kita bicara tentang sekolah nih, sumbangsi terbesar apa sih yang diberikan oleh sekolah pada Pamela khususnya sampai akhirnya punya hati untuk tergerak gitu ke arah sana. Sebetulnya value apa yang ditanamkan oleh Aloysius? Value untuk itu ya, kalau dulu kan baksos ya istilahnya programnya, jadi lebih ke kita berbagi ya. Udah diajarin berbagi dari Oh, zaman waktu di Aloy ya. oke. Berarti ada Mm-mm. value berbagi gitu ya. Itu yang Mm-mm. kemudian banget sampai hari ini. Mm-mm. Bener. Ya, volunteer-nya berapa orang nih Pam di Tanah Air Foundation? Kalau yang timnya yang inti ya sekitar 10-an ya, 10 sampai 15-an lah kalau Wow. yang inti. Kalau yang publik kan tergantung event. Oh, oke. Jadi kalau Mm-mm. misalnya tertentu baru open recruitment volunteer gitu ya. Mm-mm, betul. Oke. Lalu 10 orang itu tugasnya ngapain? Beda-beda sih. Jadi kita saling membantu aja di saat event. Siapa yang bisa membantu apa gitu. Jadi beda-beda Oke. sih. Event Berkontribusi terdekat beda-beda. apa? Event Hmm, terdekat apa, Pam? untuk sekarang karena masih situasi gini, kita belum ada sih, belum ada event yang terjun ke lapangan langsung. Oh, oke. Mm-mm, Ya, ya, ya. mm-mm, Situasi pandemi seperti ini, pendidikan yang juga paling besar diguncang ya sebetulnya ya. mm-mm, Ya, mm-mm, jadi mm-mm, kalau kan kita lihat akses pendidikan menjadi lebih sulit daripada sebelumnya untuk beberapa daerah, terutama kalau misalnya kita bicara misalnya tentang wifi gitu, atau misalnya ketersediaan kuota. Belum ketersediaan kuota, device-nya juga susah, seperti itu ya. iya, Jadi ha-ah, memang pendidikan saat ini nggak dalam situasi yang sangat menguntungkan nih, entah untuk sekolahnya, entah untuk anak-anaknya juga, seperti itu. Bahkan teman-teman, kalau saya boleh cerita sedikit, mm-mm, teman-teman saya di komunitas guru itu, kemudian kita membuat yang namanya aksi bantu guru. Karena mm, ternyata seperti ini memang mm, ketika sekolah misalnya diminta oleh pihak orang tua untuk memotong biaya uang mm, sekolah dan lain,
secara otomatis yang juga akan terkena imbasnya itu adalah para Iya, guru gitu. iya, Ya, iya betul, jadi betul. ada banyak isu sebetulnya dalam bidang pendidikan di era pandemi ini. Iya, Gimana betul. kalau kata Pamela gimana? Iya, betul. Makanya kita pun dalam memilih sekolah, kita sangat selektif. Jadi yang benar-benar kita ada orang istilahnya yang reliable, yang accountable, yang bisa kita pegang. Karena kan nggak cuma di Bandung ya, yang bisa kita istilahnya datangi gitu. Tapi kita kan merambah ke Alor, ke NTT, di Flores. Jadi Oke, benar-benar harus ada orang yang bisa jalankan programnya gitu. iya, iya, iya. Sekolah-sekolah itu punya keterikatan sama Tanah Air Foundation per tahun Per tahun ajaran. atau per tahun ajaran, oke. Lalu Hmm. ada nggak di sana misalnya keterbatasan dana, kemudian sekolah akhirnya dilepas oleh Tanah Air Foundation karena misalnya, oh dananya nggak ada lagi atau gimana? Ada nggak yang seperti itu? Kalau sementara ini sih puji Tuhan belum ada. Cuman jadi kita lebih ke anak-anaknya nih, performa anak-anaknya gimana? Karena kan kita selalu dapat Oke, rapor bayangan, selalu dapat report dari sekolahnya. Nah, apakah anak-anak yang dibantu ini memang mereka juga berusaha berjuang keras untuk jadi mereka nggak take it for granted intinya. Jadi kalau oke. memang masih mereka banyak absennya atau masih kurang bagus nilainya, sudah diberi warning juga. Nah, itu yang kita lepas dan kita pilih anak baru, adik asuh baru. Oh, oke. Hmm, Berarti ada dua ininya, apa tolok ukurnya. Jadi yang pertama hmm, kehadiran dan hmm. kemudian yang kedua tetap nilai menjadi Iya, patokan. iya betul. Ya, tapi kan nilai sekarang nggak penting, Pam. Kita melihat dari karena kan kita dapat informasi dari sekolah juga ya gimana si anaknya Oke, performanya attitude-nya lah mungkin istilahnya di beda sekolah gimana. gitu ya. Oke, Kemudian support dari keluarganya juga karena kita juga pengen tahu kan orang tuanya bagaimana iya. gitu. Memang masih Mm. banyak anak yang bolos ya? Sebenarnya mungkin juga ada sih. Ternyata ada juga gitu. Ya mungkin Iya, karena iya, satu dan lain hal ya, iya, lingkungan dan betul-betul. sebagainya. Mm-mm. Iya. Saya pernah dengar satu cerita, jadi ada satu sekolah yang melayani anak-anak para pemulung. Adanya di Bandung sih sebetulnya. Tapi Mm, kemudian mm-mm. memang anak-anaknya itu jarang sekali masuk sekolah. Kemudian si pihak sekolah yang kemudian mendatangi rumahnya tuh satu persatu nanya, kenapa anaknya hari ini Mm, nggak sekolah dan lain-lain. Cerita orang mm, tuanya adalah katanya saya lebih butuh tenaga anak saya gitu untuk mm, kemudian pulung daripada kemudian menyerahkan dia untuk ke sekolah dan mm, belajar menurut orang tuanya tidak berguna gitu. Itu mm. terjadi di Bandung, apalagi kalau misalnya di daerah Iya, lain ya, Pam ya. iya betul betul betul. Makanya itu challenges juga ya untuk cara berpikir dari orang tuanya untuk kita bisa Iya, mengedukasi juga. Mm-mm. iya, iya. Karena kemudian pendidikan dihadapkan dengan perekonomian, yang perekonomiannya juga terkait dengan makan apa hari ini gitu. Itu sulit Iya, sekali ya, Pam. iya betul. Pilihan sulit buat mereka juga sebenarnya terpaksa Ya, jadinya. ya betul. Mm-mm. Dan lagi pula pendidikan itu menjadi investasi yang kayaknya itu jangka panjang banget. Jadi kalau misalnya orang tua kan nggak bisa lihat hasilnya saat ini ya. Maka dari itu Mm, juga ada banyak orang yang kemudian merasa, aduh, saya lebih butuh anak-anak ini untuk kemudian mulung atau kemudian untuk ngamen gitu ya daripada kemudian mm. sekolah. Iya. Mm-mm. Betul, betul. Ya, tapi luar biasa banget nih Pamela sama Niko, hebat. Kita terinspirasi sekali malam hari ini di tengah situasi Dirgahayu Kemerdekaan, wes. Yay. Pahlawan muda yang luar biasa. Takut waktunya keburu habis nih. Ada sesuatu yang Mm-mm, mau mm-mm. disampaikan nggak pada Iatopers yang lain? Mungkin himbauan atau misalnya sesuatu apapun coba mungkin bisa disampaikan. Hmm, apa ya? Mungkin satu quote aja ini yang quote-nya andalannya Nicole juga. Do good and Wow. good will come back to you. Gitu aja. Wah, itu kode keras itu ya.
itu kode keras sebetulnya ya. Oke, kalau misalnya ada yang mau kasih donasi ke Tanah Air Foundation, bisa hubungi siapa atau lewat mana? Bisa kontak di Instagram kita di Oke, Tanah Air Tanah Air Foundation. ya. Mm-mm, Iya, 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 iya. mm-mm, Sip, 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 sip. betul. Cuman itu jadi penutupnya dari Pamela, nggak ada lagi yang lain. Iya, itu dulu aja. Udah, Ci. Terima kasih ya Pamela ya, udah ngobrol-ngobrol bareng sama kita Thank you ya, malam hari Ci. ini ya. Thank you so Thank you, much. Cici. Ya, Thank you. sampai ketemu lagi kali. Oke, Bye-bye. bye-bye. Sampai ketemu. Bye-bye. Sip. Ya, ya Topper, tadi kita udah dengar begitu banyak mimpi, begitu banyak harapan yang kemudian disampaikan oleh Ia Toppers tahun 2008 ini, Pamela dan juga Nicole, bagaimana gerakan mereka untuk kemudian membantu pendidikan di Indonesia. Saya pikir itu adalah sebuah langkah nyata yang kemudian harus kita dukung sama-sama nih. Do good and good will come back to you, itu keren sekali. Dan kita juga diingatkan tentang bagaimana kiprah kita di antara masyarakat, kita sudah melakukan apa nih terhadap masyarakat yang selama ini kita tempati. Jangan sampai kemudian kita juga lupa untuk kemudian membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Minggu depan kita ngobrol sama siapa nggak tahu, nanti di broadcast ya, seperti biasa melalui WhatsApp grup. Jangan lupa share ke teman-teman angkatan yang lain. Hari ini viewernya sayang sekali nggak begitu banyak, padahal message yang disampaikan itu kan luar biasa keren. Thank you untuk Joshua Honasan yang sudah menjadi sarana yang mempertemukan Iatop dengan kemudian Nicole dan juga Pamela. Thank you so much buat semua yang sudah hadir. Saya Laurencia Mira, Top 99. Mohon undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang lain. Tolong share ke teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain. Oke? Supaya Iatop bisa semakin tinggi, terbang tinggi, membawa arti. Thank you. Sampai jumpa minggu depan. Thank you.